Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang rasanya bisa bertemu lagi hari ini ya. Selamat datang Ibu Nina. Sehat? Sehat. Oke, Bu Nina. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai satu materi, ya materi yang biasa kita laksanakan ya sebenarnya. Nah, kita akan ulang kembali. Kenapa? Karena materi ini penting. Kita akan bahas mengenai melaksanakan komunikasi efektif, khususnya di area greeting. Ya, greeting. Nah, berdasarkan nomor elemennya di M70209000201 dengan komponen itu mengidentifikasi model gaya komunikasi seorang pelanggan dan melaksanakan komunikasi langsung menggunakan bahasa verbal ataupun non-verbal. Nah, karena ini adalah yang biasanya kita siapkan sehari-hari. Kita harus mengenal siapa pelanggan kita, kita harus bisa menggunakan bagaimana gaya bahasa kita dalam menghadapi seorang pelanggan. Oke, nah rasanya kita ada yang sudah terkenal dan ada juga yang belum kenal. Nah, perkenalan, nama saya Daniel Mendes. Saya dari Agung Tirta Bengkulu, jabatan saya sebagai Brand Learning Ambassador. Saya juga pernah menjabat sebagai konsultan marketing dan juga saya dipercaya untuk memahami semua produk knowledge terbaru dari Toyota. Makanya saya sebagai Toyota Product Knowledge Expert. Karena saya sebagai Toyota Product Knowledge Expert dan juga Brand Learning Ambassador, saya seringkali ditunjuk menjadi juru bicara pada saat konferensi pers New Product Toyota. Nah, terkait mengenai konferensi pers New Product Toyota, otomatis saya juga selalu bersinggungan dengan konten kreator otomotif karena kita sekarang sudah hidup di dunia media sosial. Nah, oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita saling mengenal tempat, ya kan? Karena demi keamanan kita dan kenyamanan kita pada saat mengikuti materi. Nah, ruangan ini memiliki dua buah pintu, satu pintu di bagian belakang dan satu pintu di bagian depan. Satu pintu bagian di belakang itu dibuka dengan cara didorong dan yang bagian depan ini dengan cara ditarik. Oke, next. Kemudian saat ini tentu saja kita tidak dalam situasi kebakaran. Nah, jika kita dalam keadaan darurat, maka sirine di gedung ini akan mereminder kita kalau kita dalam keadaan darurat. Nah, tentu saja nanti akan dibantu juga oleh petugas kami itu mengarahkan untuk ke tempat yang aman ya. Contohnya di depan gedung ataupun di tempat parkiran motor atau mobil kita di depan. Oke. Kemudian bila terjadi kebakaran, nah jangan panik, itu yang pertama. Dan kebetulan kita tidak ada lift, jadi kita tidak menggunakan lift. Dan untuk ibu-ibu yang menggunakan sepatu lap tinggi, nanti sepatunya dilepas. Kemudian kita menunduk menuju ke arah evakuasi. Nah, selanjutnya nanti petugas kita akan memberikan tempat titik kumpul yang terletak di lapangan parkir ataupun dalam gedung kita. Oke, apabila terjadi gempa, tentu ya di Bengkulu ini sering gempa kan. Nah, apabila terjadi gempa atau keadaan darurat, Bapak Ibu itu tempat pelindungnya yang nyaman adalah di bagian bawah meja ataupun di bawah kursi ya. Kemudian kita akan mengikuti prosedur seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Oke, itu kita mengenal tempat kita ya agar lebih nyaman. Nah, sekarang saya absen dulu untuk para rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Bapak Iwan ada, oh ya, Pak Beri, oke, Pak Iwan, oke, Pak Dedi, oke, Pak Saprudin, oke, Ibu Eli, oke, Bapak Dedi, oke, Ibu Ade, ada, Bapak Hendrik, oke, Ibu Dodo, ada, oke, sip lengkap ya kita ya, oke. Nah, nanti di agenda kita, topik bahasan kita adalah tentu saja mengenai komunikasi efektif, yaitu greeting. Nah, kita akan bahas mengenai pengertian dari greeting itu apa, tujuan dari greeting itu apa, kesan pertama seperti apa, standar berpakaian pria dan wanita yang seperti apa, kemudian standar untuk menyapa atau greeting itu seperti apa, dan bagaimana cara kita memecahkan suasana yang kaku dengan ice breaking. Nah, kemudian kita juga akan mengenal lebih dalam lagi calon-calon customer kita dengan jenis-jenis bahasa tubuhnya yang dia miliki seperti apa. Oke, dan agar teman-teman atau Bapak Ibu semua lebih paham, nanti kita akan lakukan yang namanya role play seperti biasa. Oke. Nah, tujuannya nanti setelah mengikuti pelatihan melaksanakan komunikasi efektif khususnya greeting, harapannya Bapak Ibu yang ada di sini itu kompeten dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan komunikasi efektif biar lebih dekat dengan calon customer-nya. Oke, next. Nah, manfaat dari tujuan latihan ini ada yang pertama, Bapak Ibu itu akan lebih cekatan dalam melakukan adaptasi dengan gaya komunikasi setiap pembelinya atau calon-calon customer-nya. Kemudian Bapak Ibu juga itu giat dalam menjalankan tugas harian di bidang penjualannya, jadi lebih semangat.
Kemudian Bapak Ibu akan bisa lebih kooperatif dengan tim di fungsi kerjanya masing-masing. Jadi kerja timnya akan lebih kompak, ya. Kemudian yang keempat adalah ketepatan mengidentifikasi gaya komunikasi pelanggan. Tentu kan Bapak Ibu sudah pernah mengenai MBU, motif beli utama dari pelanggan. Jadi kita tepat mengidentifikasinya. Oke, sebelum saya mulai, ada yang tahu nggak apa itu komunikasi efektif? Yaitu Eli. Komunikasi bagaimana pesan itu sampai dengan baik kepada si pendengar. Oke, tepat sekali, Eli. Jadi komunikasi efektif itu bagaimana pesan itu tersampaikan dengan efisien kepada pelanggan ya. Pelanggan pun dapat kesan. Oke, pelanggan dapat kesan. Jadi langsung ter-reminder ya. Oke, nah agar kita lebih jelas lagi mengenai komunikasi efektif, mari kita coba masuk ke dalam materinya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, peralatannya sudah lengkap semua ya? Peralatan sudah ada ya, kita sudah semua, lesson plan juga sudah ada ya di meja. Oke, lanjut. Nah, komunikasi efektif, kita bahas mengenai greeting. Apa itu greeting? Sebenarnya greeting ini adalah bagian dari step of selling skill. Ya, greeting itu adalah aktivitas untuk memberikan kesan yang baik dan ramah kepada pelanggan saat kita bertemu di awal pertama kali. Oke, nah tujuan darinya adalah membangun hubungan antara wiraniaga atau kita sebagai konsultan marketing dengan calon customer kita. Dan yang kedua adalah membuat kesan pertama yang menyenangkan dan ramah terhadap customer kita. Oke, nah kenapa kesan pertama ini penting? Kesan pertama ini sangat penting karena kalau kesan pertamanya sudah jelek, maka untuk selanjutnya tidak akan bagus. Nah, memberikan kesan pertama yang paling baik adalah senyum. Ya, jaga kontak mata kita, ya kan. Kemudian ingat namanya, siapa orang yang bersama kita. Terlihatnya antusias, jangan lemes, gitu ya. Nah, kemudian tutur katanya juga harus sopan, ya kan, harus baik. Bahasa tubuh juga harus bagus. Kemudian mendengarkan juga dengan baik. Kita dengarkan apa yang dimau oleh customer kita. Kemudian penampilan tentu saja harus rapi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan ice breaking agar suasananya menjadi lebih cair. Oke, pentingnya menjaga penampilan. Otomatis kita berbicara mengenai standar grooming, mewakili perusahaan, ya kan, teman-teman. Bajunya ini adalah mewakili perusahaan. Kemudian kredibilitas profesional, jika dilihat orang bajunya rapi, standar tubuhnya bagus, itu adalah maunya orang profesional. Kemudian membuat nyaman dalam komunikasi. Kalau bajunya lecek, otomatis customer-nya juga, aduh beneran kan dia gitu. Oke, yang untuk pria, yang pertama adalah standar groomingnya adalah potongan rambut harus rapi, tidak menutupi dahi, tidak menutupi telinga, ya. Kemudian baju, pilih kemeja lengan panjang dengan warna polos atau netral. Motifnya halus, gak usah pakai motif bunga-bunga. Jadi santai, motifnya halus, ya. Dasi, pilih dasi yang warna gelap, polos atau motifnya itu sesuai bentuk tubuh. Jadi gak usah warna motif dasi seperti misalnya Bang Hotman Paris, gak usah ya. Nah, pilih celana warna polos juga gelap, jangan celana yang ada garis-garisnya. Pilih celana yang lebih gelap dibanding warna baju. Ikat pinggang juga ya, ikat pinggang boleh beli yang bermerek, tapi diharapkan ininya kecil aja, jangan terlalu besar. Sepatu, gunakanlah sepatu pantofel, warnanya juga gelap ya. Kemudian kaos kaki juga warnanya gelap, polos atau motif halus ya. Jam tangan cukup satu aja, nggak usah dua-dua, ya kan, satu tangan. Kemudian parfum juga gunakan pewangian jika ada kendala di bau badan, tapi nggak usah terlalu yang bau menyengat ya. Oke, tatanan, nah ini untuk Ibu Eli ya, untuk yang wanita itu warnanya natural aja untuk tatanan rambutnya, ya kan? Berjilbab natural juga Ibu ya, pakai jilbab natural saja. Kemudian standar grooming wanita sales counter gunakan seragam ya sesuai jadwal, ya kan? Ibu kita ada seragamnya ya, warna biru, warna merah. Kemudian saya selanjutnya kalau di lapangan kita pakai blazer dengan blus yang terang. Make up seperlunya saja, tidak usah terlalu berlebihan. Warna kuku juga natural, tidak usah warna hitam, warna merah. Kemudian guna juga pewangian juga kita gunakan sesuai saja, tidak usah terlalu berlebihan. Hindari penggunaan anting yang menggantung ataupun anting yang besar. Kemudian bros juga nggak usah terlalu besar karena kita berhubungan dengan kendaraan yang gampang sekali lecet gitu kalau kita terkena roda yang terlalu keras.
Kalung. Nah, kalung juga jangan terlalu besar, biasa aja kalau mau pakai kalung. Kemudian jam tangan juga sama seperti yang tadi, satu saja di salah satu tangan. Tidak menggunakan aksesoris di kaki. Nah, biasanya kan cewek-cewek sering pakai aksesoris di kaki. Oke, sepatu hak tingginya itu pantoffelnya itu warna hitam, tingginya paling maksimal 5 cm. Dianjurkan 3 cm aja. Oke. Nah, standar grooming sudah. Kita masuk ke standar greeting. Seperti apa sih kita harus menyapa si customer? Yang pertama, ucapkan salam. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum. Kemudian baru kita memperkenalkan siapa diri kita, ya kan? Kemudian masuk cara kita mempersilahkan duduk. Silakan duduk dulu biar customernya nyaman. Tawarkan minum biar lebih rileks. Nah, kemudian baru kita memberikan kartu nama. Jika customer yang punya kartu nama, kita minta kartu namanya. Kemudian barulah kita lakukan ice breaking biar suasana percakapannya lebih rileks. Oke, hal yang perlu disiapkan sebelum kita greeting melalui telepon. Kalau tadi kita menyambut secara langsung. Nah, kalau kita melalui telepon seperti apa? Hal yang perlu dipersiapkan adalah siapkan sales kit dulu. Apa aja yang diperlukan, siapa namanya, kemudian salam pembuka, selamat pagi, selamat siang, betul dengan bapak ini, betul dengan ibu ini. Isi percakapannya, kalian mau ngapain teleponnya, ya kan? Mau menawarkan produk, mengingatkan reminder service atau mau ngapain. Kemudian jangan lupa salam penutup, ucapkan terima kasih. Ice breaking, tentu saja kita tadi kan sudah membahas greeting, bagaimana cara menelpon, tentu saja agar pembicaraan lebih akrab kita lakukan ice breaking. Nah, teknik komunikasi untuk memecahkan kekakuan. Ice breaking itu bisa topiknya macam-macam, ya kan? Ada situasi jalan, kenalan, ada hobi, pekerjaan, keluarga, berita terkini, pembicaraan yang sopan juga. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh dari ice breaking, tema-tema yang bisa kita pilih. Nah, ada juga nih cara ice breaking yang menggunakan metode yang namanya hobi. Nah, metode halo, Metode halo itu yang pertama adalah hobi. Contoh, nah, dia hobinya apa nih? Main golf atau main basket. Nah, kita bicarakan mengenai hobinya si customer. Kemudian yang kedua adalah apresiasi. Misal kita lihat customernya masih muda, dia menggunakan baju yang biasa dipakai dokter ataupun baju yang digunakan PNS, jabatannya udah tinggi, kita bisa kasih apresiasi ke calon customer kita. Nah, kemudian yang kedua adalah link atau referensi. Kita bisa lihat apakah customer ini dari referensi customer kita sebelumnya. Kita juga bisa ngomong kalau customer kita itu ada loh di kantor bapak ini, customer saya juga. Bapak saya dapat nomor bapak dari customer saya yang lama. Oke ya. Kemudian contoh yang kedua adalah melalui organization. Contoh ini, contohnya Pak Agus di mana Pak? Di mana bagian apa? Kita cari tahu pekerjaannya di mana. Oke. Kemudian, di sini adalah mengidentifikasi model gaya komunikasi pelanggan. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis bahasa tubuh. Pada saat kita mengidentifikasi gaya jenis pelanggan, itu adalah mengidentifikasi gaya komunikasi pelanggan. Yang pertama adalah ekspresi muka. Ekspresi muka atau facial expression. Wajah Anda adalah jendela emosi Anda. Senyum, kerutan, dan gerakan mata semuanya berbicara. Jadi pada saat kita menghadapi pelanggan, kita harus tersenyum, ya kan, menghadapi pelanggan. Kalau cemberut atau tidak tersenyum, maka komunikasinya akan menjadi lebih kurang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kontak mata, eye contact. Kontak mata menunjukkan perhatian dan kepercayaan diri. Jadi kita kalau saling berbicara harus saling lihat. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah postur tubuh, gaya berdiri, duduk, itu melihatkan kalau kita ini nyaman atau tidak nyaman, gitu ya. Jadi bisa dilihat. Jadi kita duduklah senyaman mungkin untuk berbicara dengan calon pelanggan kita. Kemudian sentuhan, touch, sentuhan fisik dapat menunjukkan keakraban atau formalitas. Nah, sentuhan ini kalau kita sudah saling mengenal ya, itu akan lebih baik. Kemudian gestur tubuh, gerakan tangan dan tubuh yang digunakan untuk memperkuat kesan verbal. Contohnya melambaikan tangan saat menyapa atau menunjuk dengan jari, menekankan satu poin, gitu ya. Oke, ini adalah jenis-jenis bahasa tubuh. Lanjut, kita juga selain mengenal jenis bahasa tubuh, kita juga harus mengerti karakter dari si pelanggan. Nah, seperti apa karakter ini? Yang pertama adalah karakter pelanggan dengan profil dominan, ya. Nah, biasanya orangnya seperti ini nih, sukanya berpetualang, ya kan, kemudian bersaing,
kemudian juga berani, tegas, mengarahkan, inovatif, teguh, memecahkan masalah, berorientasi pada hasil, dan mandiri. Nah, tips berkomunikasi dengan orang seperti ini adalah seperti apa? Berbicara itu secara jelas, langsung aja to the point, spesifik, langsung pokok persoalan. Hanya membicarakan mengenai bisnis, jangan mengenai pribadinya, ya kan? Katakan gagasan Anda secara tegas dan lugas, langsung. Tunjukkan rasa urgensi atau ini penting, gitu ya. Berikan alternatif kepada mereka untuk membuat keputusan sendiri, karena orang dominan ini suka menentukan keputusan, mengambil keputusan. Berikan jawaban yang langsung, jangan bertele-tele. Orang dominan pengen tepat, jawabannya langsung aja, nggak usah dipanjang lebarkan. Oke ya. Oke, next. Kemudian influence, karakter orang influence seperti ini ya, menarik, percaya diri, meyakinkan, antusias, mendorong semangat, optimis, persuasif, populer, pandai bergaul dan mempercayai orang lain. Nah, kalau kita ketemu dengan orang influence, bagaimana cara kita mengatasinya? Tipsnya adalah teman-teman lakukan percakapan yang ringan, boleh. Tanyakan tentang persoalan-persoalan pribadi menjadi masalah. Gunakan humor, gitu ya, memecah suasana, berbicara tentang dirinya dan saran-sarannya. Biasanya orang seperti ini senang dia kalau kita dengerin, oh saran dari dia apa. Kemudian tanyakan pendapat dia, biarkan dia berbicara dan Anda mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kita memperhatikan dia dengan tulus. Oke. Next. Karakter stiffness. Nah, stiffness ini adalah orangnya sabar, bersahabat, ramahnya enak nih kalau ketemu sama orang kayak gini ya. Nah, bagaimana cara kita berbicara dengan orang dengan karakter yang stiffness? Yang pertama adalah lakukan percakapan ringan, mirip ya kayak orang sebelumnya. Yaitu tunjukkan pada dirinya itu sebagai pribadi. Ajukan pertanyaan dengan cara yang tidak mengancam, bersikap santai dan formal, berikan jaminan pribadi, berikan waktu untuk berpikir dan memutuskan, presentasikan usulan secara logis. Jadi orang seperti ini lebih senang untuk diajak santai. Oke. Nah, confidence adalah bagaimana menghadapi orang confident. Yang pertama, berbicaralah secara sistematis. Ini mirip dengan orang dominan dan lebih kita harus lebih sistematis. Jadi berurutan dalam membicarakan sesuatu. Tunjukkan sikap yang lebih hati-hati dalam memberikan perhatian terhadap suatu detail. Kemudian bersikaplah tepat dan akurat. Jadi jangan lama, gitu kan. Berikan bukti dan referensi dari pihak ketiga. Kita juga harus ada bukti fakta pada saat menjelaskan materi ke orang yang bersangkutan. Sebutkan rujukan pada peraturan, regulasi dan kebijakan jika ada. Gitu ya. Ini cara menghadapi. Oke. Nah, sebelum itu kita lakukan role play agar lebih paham setelah apa yang saya jelaskan tadi. Oke, sekarang sikap kerja yang diperlukan. Yang pertama adalah cekatan dalam melakukan adaptasi dengan gaya komunikasi tiap pembeli. Kemudian giat dalam menjalankan tugas harian di bidang penjualan, kooperatif dengan tim fungsi kerja yang sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke, belum ya. Oke, lanjut. Nah, evaluasi, saya berikan tugas untuk Bapak Ibu mengerjakan. Saya berikan waktu 15 menit. Oke. Sudah, Pak. Ya, oke. Kesimpulannya Bapak Ibu, setelah kita mempelajari materi ini dan hasil dari evaluasi tadi, Bapak Ibu dapat mengidentifikasi gaya komunikasi pelanggan dengan baik, ya kan? Kemudian Bapak Ibu juga dapat melakukan teknik dalam menghadapi pelanggan dengan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Seperti kita tahu ada yang dominan, ada yang influence, ada yang status, dan ada tips-tipsnya bagaimana ice breaking. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oke, nah sekarang untuk biar lebih paham lagi dan tidak cepat lupa, saya berikan tugas dikumpulkan paling lambat nanti malam. Oke, ini adalah pertanyaannya dan akan saya berikan linknya nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk calon-calon pelanggan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.